Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Amelia Putri dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 19A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi kinerja, saya akan membuat video mengenai materi, prosedur, dan penilaian beban kerja. Langsung saja untuk pembahasan materinya. Jadi materi yang pertama yaitu ada definisi beban kerja. Pengertian dari beban kerja sendiri adalah tuntutan yang harus diberikan kepada karyawan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu pada suatu perusahaan. Analisis beban kerja atau workload analysis dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk menghitung beban kerja. Artinya, beban kerja akan dihitung berdasarkan pada suatu posisi pekerjaan. Tak hanya itu, analisis ini juga bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar tubuh pekerja. Yang pertama seperti tugas-tugas yang dilakukan yang bersifat fisik seperti tata ruang, tempat kerja, sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas pekerjaan. Yang kedua yaitu ada organisasi kerja seperti masa waktu kerja, waktu istirahat, dan kerja bergilir. Yang ketiga yaitu ada lingkungan kerja, adalah lingkungan fisik seperti penerangan, kebisingan, getaran mekanis, lingkungan kerja kimiawi seperti debu, gas, pencemaran udara, dan juga lingkungan kerja biologis seperti bakteri, virus, dan parasit, dan lingkungan kerja psikologis seperti penempatan tenaga kerja. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal itu berasal dari dalam tubuh akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut strain. Berat ringannya strain dapat dinilai baik secara objektif maupun subjektif. Faktor internal meliputi faktor somatis, yaitu seperti jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan faktor psikis, yaitu seperti motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan juga kepuasan. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada indikator beban kerja. Menurut Munandar 2010, indikator dalam beban kerja yaitu yang pertama, target yang harus dicapai. Jadi, jika seorang karyawan menganggap target pekerjaannya tinggi, maka ia akan merasa memiliki beban kerja yang berat atau tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua ada kondisi pekerjaan. Di sini karyawan dihadapkan pada kerjaan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Jika karyawan menganggap pekerjaannya sulit dipecahkan, maka karyawan merasakan adanya masalah dan beban pekerjaannya menjadi berat atau tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga ada standar pekerjaan. Standar pekerjaan yang ditetapkan perusahaan kadang menjadikan karyawan terbebani karena dia tidak tahu, kurang mampu mengerjakannya. Demikian pula sebaliknya, jika standar pekerjaan itu dapat dipahami dan karyawan merasa dapat mengerjakannya, maka pekerjaan itu bebannya menjadi tidak berat atau tinggi. Selanjutnya ada manfaat beban kerja. Manfaat beban kerja sendiri di sini ada banyak ya. Yang pertama itu sebagai acuan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang akan ditempatkan atau direkrut oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu menjadikan acuan untuk perusahaan dalam mempertimbangkan akan menambah atau mengurangi jumlah karyawan di suatu divisi. Yang ketiga sebagai pedoman bagi pekerja untuk mengetahui jenjang karir dan kesempatan untuk berkembang di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada untuk mendukung penyempurnaan struktur organisasi dan sebagai dasar untuk membuat SOP terkait aktivitas pekerjaan, tugas, dan jabatan dalam perusahaan. Yang terakhir ada untuk menentukan kebutuhan pengembangan dalam diri karyawannya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada prosedur beban kerja. Yang pertama ada prinsip. Penilaian beban kerja dilakukan dengan mengukur berat badan tenaga kerja
mengamati aktivitas tenaga kerja dan menghitung kebutuhan kalori berdasarkan pengeluaran energi sesuai tabel perhitungan beban kerja. Yang kedua ada peralatan. Di sini peralatan untuk mengukur beban kerja. Yang pertama itu ada stopwatch. Yang kedua itu ada timbangan berat badan. Yang ketiga itu ada prosedur kerja, dan yang keempat itu ada mengukur berat badan. Untuk mengukur penilaian beban kerja sendiri, aktivitas tenaga kerja yang harus diamati. Yang pertama itu mengamati setiap aktivitas tenaga kerja, seperti jenis pekerjaan dan posisi badan, sekurang-kurangnya 4 jam kerja dalam suatu hari kerja dan diambil rata setiap jam. Yang kedua yaitu ada menghitung dan mencatat waktu aktivitas tenaga kerja dengan dinilai dengan menggunakan stopwatch. Yang ketiga yaitu ada menilai beban kerja setiap aktivitas kerja tenaga kerja dinilai dengan menggunakan daftar penilaian. Yang terakhir itu ada menghitung rata beban kerja berdasarkan tingkat kebutuhan kalori menurut pengeluaran energi dengan menggunakan rumus rata beban kerja. Jadi, untuk kesimpulan dari materi prosedur dan penilaian beban kerja ini yaitu analisis beban kerja atau workload analysis adalah sebuah metode untuk menghitung beban kerja berdasarkan pada suatu posisi pekerjaan dan bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan. Terdiri dari serangkaian proses perhitungan beban kerja terkait dengan berapa lama pekerjaan dapat terselesaikan pada posisi tertentu yang dihitung berdasarkan waktu kerja dan jumlah orang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Analisis dapat dilakukan dengan mudah apabila perusahaan memiliki sistem yang terintegrasi seperti halnya Maserp yang merupakan software ERP yang mampu mendukung pengolahan data perusahaan khususnya pada pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Dengan dukungan teknologi dan fitur canggih dari Maserp, perusahaan dapat mengakses data-data yang diperlukan di mana saja dan kapan saja. Tak hanya itu, Maserp juga dapat di-custom sesuai dengan bisnis flow perusahaan. Jadi hanya itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah pengucapan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.